Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi kelas 8. Halo, ketemu lagi sama Bu Leli. Kita masuk ke bab baru ya, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Selamat datang. Are you excited for a fun learning session? Saya harap semuanya senang dan selalu bergembira ketika menyambut pelajaran hari ini. Tetap semangat ya, dan semoga kalian tetap sehat. Sebelum masuk ke materi, saya mau menjelaskan kompetensi dasar beserta tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar pada bab ini sudah masuk ke kompetensi dasar KD 3.4 dan 4.4. Bisa kalian baca sendiri ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan organ-organ yang ada pada tumbuhan, menyebutkan struktur dan fungsi pada akar, menyebutkan struktur dan fungsi pada batang. Nah, setelah kalian memahami tujuan pembelajaran kita hari ini, tentu kalian sudah tahu apa saja yang akan kita bahas pada materi hari ini. Saya mau bertanya, apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari semua hal itu di bab ini. Yuk kita mulai di pembelajaran IPA. Di kelas 7 sudah kita bahas bahwa tumbuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, contohnya lumut, dan tumbuhan berpembuluh atau tracheopita, contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji juga dapat diklasifikasikan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada bab ini kita akan membahas tentang tumbuhan berpembuluh. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi akar. Di situ ada dua gambar akar. Kalian tentu pasti bisa membedakannya ya. Nah, kalau diperhatikan struktur akar, akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki kuku-kuku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, akar, kalau kalian ingat-ingat lagi, akar ada dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Kalian pasti tahu perbedaannya. Kalau akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, mangga, jambu, dan lain-lain. Kalau akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, dan rumput. Fungsi akar di antaranya yang pertama menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua menyerap air dan mineral dalam tanah. Nah, untuk beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong dan bengkuang. Akar juga berfungsi untuk menyerap oksigen atau bernafas pada tumbuhan bakau. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi batang. Ini merupakan organ tumbuhan yang kedua ya. Kalau yang tadi organ tumbuhan yang pertama ada akar. Nah, sekarang kita masuk ke batang. Struktur batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas luas atau disebut dengan internodus yang masing-masing dibatasi oleh kuku-kuku atau nodus. Nah, nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Pada batang tumbuhan monokotil, ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan pada batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Fungsi batang yang pertama menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, juga jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga mengalami modifikasi sehingga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu,
kentang, dan rimpang kunyit. Thank you for attending. Jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan sampaikan kepada guru mapel IPA kalian ya. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa kalian juga membaca buku paket IPA. Jangan lupa kerjakan tugas kalian. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.